Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah berbanding dengan agama dan bangsa, negara, politik, sahabat. Jadi saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, itu harapannya. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang politik. Nah, ini sangat menarik karena baru-baru ini sedang hangat-hangatnya tentang politik. Jadi saya melakukan riset yang singkat, padat, jelas, sehingga mendapatkan kesimpulan kenapa Bapak Rashid Anies Baswedan ini kalah dengan Capres 02. Wow, ini sangat-sangat menarik. Salah satu dugaannya, jadi saya melihat komenan-komenan antum yang antum komen, maka kalau misalkan ada saran, pesan, drop di kolom komentar, maka nanti akan saya bahas. Ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwasanya Bapak Anies pernah dibaptis. Wow. Baptis ini kan masuk ke dalam agama tetangga, seperti syahadah. Syahadah ini merupakan pintu ataupun kunci untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan baptis ini merupakan salah satu kunci ataupun cara untuk masuk ke dalam agama tetangga. Nah, sebelum saya komentari lebih jauh terhadap riset-riset saya, kita akan melihat dulu ketika Bapak Anies Baswedan ini diberi nama Yohanes oleh salah satu pendeta. Ini dipanggil dengan Bapak kami, Bapak dan anak. Nah, gitulah, nanti sahabat bisa melihat sendiri. Kemudian saya juga akan turun menjelaskan sedikit tentang apa itu baptis. Kemudian cara-cara baptis ini ada tahapannya, ada ritualnya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sahabat pengen tahu tentang penjelasan baptis ini secara lengkap, sahabat bisa nonton video ataupun konten saya yang ini ya. Nanti saya tampilkan di sini thumbnailnya, nanti para sahabat bisa mencari karena itu sudah lama ana upload. Jadi sahabat langsung saja cus ke sana setelah menonton konten ini. Nanti di akhir pun saya taruh di linknya ataupun cuplikan videonya, bukan cuplikan, memang linknya, sahabat bisa klik langsung menuju kepada video penjelasan baptis dari A sampai Z. Tapi nggak semua sih, tapi sebagian besar. Baik, langsung saja kita akan melihat cuplikan Bapak Anies yang katanya menurut buzzer para pendukung ini Bapak Anies telah dibaptis. Ini dia cuplikan videonya. Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pangestu pun, saya. Siap. Salah satu Follow besar, Kentani. Siap. Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, ya. Tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih, Ondo. Terima kasih. Woi, Bapak dan anak luar biasa. Terima kasih. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ondo. Terima kasih, Rafi. Terima kasih. Nah, sahabat, kita sudah melihat ketika Bapak Anies berkunjung ke rumah doa Alfa Omega, kalau saya tidak salah sebut, mohon maaf kalau ada salah sebut, bisa koreksi ya. Nah,
Jadi ketika Bapak Anies berkunjung ke rumah Tuhan yang katanya astagfirullah apa itu badai pasir, sorry ya sahabat. Jadi ketika Bapak Anies ini berkunjung ke rumah doa, jadi Bapak Anies ini diberi nama Yohanes, sehingga para buzzer-buzzer yang tidak senang terhadap Bapak Anies maka akan menyebutkan bahwasanya Bapak Anies sudah dibaptis. Padahal tidak sesimpel itu, tidak sesingkat itu untuk proses pembaptisan, karena harus ada keridhaan, keinginan, niat untuk dibaptis, sehingga memberikan ritual khusus seperti baptis selam, baptis semprot, baptis celup, ada banyak. Nah, ini saya berikan contoh baptis baptis celup. Ini cuplikan video yang saya buat tentang penjelasan baptis versus syahadat. Nah, jadi sahabat di akhir video bisa nonton. Nah, ini cuplikannya baptis celup yang seperti ini sahabat. Dia harus ditenggelamkan ke dalam air baik secara simbolis maupun secara literally, ataupun memang pada dasarnya ditenggelamkan secara seutuhnya, literally atau literlek ya seperti itu sahabat. Baik, ini dia cuplikan video baptis celup. By the way, ini saya turut terangkan, ini bukan di Indonesia, ini di luar negeri. Tapi variasi baptis itu memang ada di luar negeri sahabat. Kemudian tidak hanya sampai di situ, kita akan melihat cuplikan lagi video tentang baptis, yaitu baptis semprot. Jadi para sahabat jangan menganggap baptis itu cuma satu cara. Baptis ditenggelamkan ke dalam air, ke dalam sungai, ataupun ke dalam air yang banyak. Tapi ada beberapa variasi ini juga di luar negeri karena tergantung sikon, tergantung kondisinya. Kalau misalkan di sana masih sedikit air ataupun tidak melimpah sumber daya air, maka hemat-hemat dalam membaptis. Para pendeta ini mengambil inisiatif baptis semprot. Maka ini dia cuplikannya sahabat. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan variasi baptis. Ada baptis celup, ada baptis semprot, bahkan ada baptis tenggelam yang saya tidak cantumkan di konten ini. Jadi sahabat bisa melihat konten tentang penjelasan baptis versus syahadat. Nah, jadi sahabat saya ingin jelaskan, ritual pembaptisan ini ada tata caranya, ada niatan dari si yang akan masuk ke dalam agama tetangga. Bukan serta-merta berkunjung diberi nama Yohanes maka sudah dibaptis. Dan Bapak Pendeta yang tadi kita lihat di video di awal ataupun cuplikan di awal itu tidak menyebutkan nama baptis Bapak Anies Baswedan. Biasanya setiap pendeta akan menyebutkan, aku baptiskan engkau dengan nama dan sebagainya sahabat. Ada tata caranya lah. Jadi bukan berarti Bapak Anies ini dibaptis. Itu nama yang diberikan, itu merupakan anugerah, lakop, nama lain yang dianggap mulia pada satu suku, pada satu agama, maka diberikan kepada Bapak Anies seperti Buya Hamka. Buya ini bukan nama dalam KTP ulama Prof Hamka, tapi Buya ini adalah anugerah ataupun nama lakop yang mulia diberikan kepada seorang ulama di Minang, Buya Hamka. Nama beliau ini tidak ada Buya, tapi Hamka doang, Profesor Hamka dan sebagainya sahabat. Jadi jangan berarti Anda menganggap ketika diberikan nama sesuai nama yang mulia di agama tetangga, contohnya ini agama Kristen, yaitu Yohanes. Yohanes memang nama yang mulia dalam agama Kristen, diberikan kepada Bapak Anies, maka serta-merta Bapak Anies menjadi dibaptis. Ini Anda perlu berpikir secara waras. Maka oleh karena itu, ini adalah salah satu penyebab, mungkin prediksi saya sahabat, yang menyebabkan suara mayoritas termakan dengan buzzer-buzzer yang menggoreng Bapak Anies sudah murtad, naudzubillah, sudah dibaptis dan sebagainya.
Sehingga Bapak Anies kalah dalam quick count. Nah, ini saya garis bawahi kalah dalam quick count ya, bukan real count. Real count-nya belum dikeluarkan oleh KPU. Kita nantikan bersama-sama, tetap kawal pemilu. Baik sahabat, ini hanyalah asumsi. Bisa drop di kolom komentar untuk kita beradu argumentasi, kedepankan argumentasi, kesampingkan sentimen. Jadi emosional Anda jangan diutamakan, tapi kita tetap berdiskusi, dan saya pribadi menghargai setiap keputusan yang sudah disahkan sebagai warga negara yang baik. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, sahabat sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. By the way, sebelum saya lupa, saya ingatkan di akhir ini akan saya cantumkan penjelasan ataupun link video penjelasan baptis versus syahadat. Sahabat bisa mengkliknya supaya mengetahui lebih jelas tentang baptis. Setidaknya lebih banyak penjelasannya di video yang di belakang ini sahabat. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba